Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang analisis dan desain sistem, kali ini saya akan membahas tentang use case diagram secara umum. Yang saya akan bahas dalam video ini adalah simbol-simbol apa yang digunakan dan bagaimana nanti contoh secara singkat dari use case diagram. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, langsung ke materi ya. Use case diagram itu menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi antara user dengan sistem yang dibangun. Nah, jadi use case diagram ini benar-benar dari sudut pandang user ya. Apa yang bisa dilakukan oleh user-user tertentu. Dalam sebuah sistem itu kan pasti banyak jenis usernya ya. Misalnya dalam sistem akademik ada user yang perannya sebagai mahasiswa, ada yang perannya sebagai dosen, ada yang sebagai pegawai, dan lain-lainnya. Jadi tiap peran itu akan dilambangkan dengan satu aktor, dan apa yang bisa dilakukan itu akan dilambangkan dengan relasi ini, dan nanti action-actionnya akan dilambangkan dengan use case yang ada di dalam diagram. Oke. Nah, use case diagram ini menggambarkan perilaku fungsional sistem. Nah, jadi kalian berpedoman lagi pada dokumen analisis kebutuhan fungsional yang sudah kalian buat sebelumnya ya, yang bisa dilihat dari sudut pandang user. Simbol yang dipakai dalam use case diagram itu ada 3, ada aktor, ada use case, dan ada relasi. Notasi dari use case diagram, aktor itu digambarkan dengan orang seperti ini yang paling sederhana, dan di bawahnya itu ada label perannya. Use case dilambangkan dengan bentuk oval dengan adanya kata kerja yang ada di dalam oval tersebut. Relasi ini ada berbagai macam, ada asosiasi, ada include, extend, dan juga ada generalisasi ya. Oke, saya lanjutkan ke notasi aktor dulu. Untuk notasi aktor itu adalah sebuah peran yang dapat dimainkan pengguna dalam hubungannya dengan sistem. Nah, di sini pengguna ini pasti bisa memberikan input dan atau menerima output dari sistem. Jadi bisa hanya satu atau keduanya ya. Dan kalau misalnya dia ada menerima input atau menerima output, nah itu baru kalian bisa memasukkan peran tersebut di dalam use case diagram kalian. Ya, jadi seorang pengguna itu dapat memainkan berbagai peran menjadi aktor yang berbeda. Nah, misalnya orangnya sama nih, misalnya saya itu bisa masuk ke sebuah sistem. Kalau misalnya saya punya username dan password yang sebagai dosen, saya akan masuk ke sistemnya sebagai dosen. Kalau saya punya username dan password untuk mahasiswa, berarti saya akan masuk sebagai role mahasiswa. Tentunya menu-menu yang disajikan dalam kedua role tersebut akan berbeda ya. Aktor ini bisa berupa entitas seperti sistem eksternal atau database yang berada di luar sistem. Selain orang yang memakai sistem, tapi juga bisa sistem eksternal atau database ya. Oke. Nah, ini digambarkan dengan bentuk gambar orang sederhana dengan tulisan atau keterangan nama atau peran dari aktornya di bagian bawahnya ya. Nama dari aktor itu bukanlah nama dari orang atau sistem, tetapi peran yang dimainkan. Contohnya di sini ada mahasiswa, dosen, pegawai, customer, atau akuntan. Nanti dia sebagai akuntan, dia sebagai customer, dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya use case. Nah, use case ini ditampilkan dalam bentuk elips atau oval dengan label yang biasanya berisi kata kerja di dalamnya. Use case ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan sistem dan diakses oleh user dari sistem tersebut. Contohnya, mengisi KRS, memberikan nilai, dan yang lain-lainnya. Sebaiknya memang ini ditulis dengan menggunakan kata kerja ya. Apa yang bisa dilakukan sistem itu kalian tuangkan dalam use case.
Nah, terakhir di sini ada sistem boundary ya. Sebelum ke relasi, saya akan ke sistem boundary dulu. Tadi belum saya sebutkan. Yang kotak ini adalah namanya sistem boundary. Ini memisahkan antara siapa yang berada di luar sistem dan bagian dalam dari sistemnya. Biasanya user-user yang bentuknya seperti ini akan berada di luar sistem. Use case semuanya ada di dalam sistem atau di dalam sistem boundary. Nah, pada bagian atas di sini kalian bisa tuliskan nama dari sistem informasi yang kalian rancang, misalnya sistem informasi akademik gitu di sini ya di atas. Oke, itu dia sistem boundary. Oke, di dalam use case diagram itu himpunan aktornya harus mencerminkan segala sesuatu yang diperlukan untuk bertukar informasi dengan sistem yang dimodelkan. Nah, seperti apa yang saya ceritakan tadi, seorang aktor di dalam use case diagram itu setidaknya bisa menerima input dan atau menerima output dari sistem. Harus ada interaksinya dulu, baru dia bisa dimasukkan sebagai aktor di dalam use case diagram. Kalau nggak ada hubungannya dengan sistem, jangan dimasukkan ke dalam use case diagram. Ya. Selanjutnya, himpunan use case yang digunakan dalam model itu harus menangkap semua functional requirement. Use case itu yang ini ya, yang ellipse-ellipse tadi. Nah, itu semuanya harus melambangkan semua functional requirement yang sudah kalian rancang sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah contoh dari use case diagram. Saya akan menjelaskannya secara singkat ya. Yang bisa kita lihat di sini ada satu aktor berupa manusia dan satu aktor berupa sistem dari library-nya ya. Atau di sini bisa kalian ganti, ini adalah pelanggan dari perpustakaan dan ini adalah petugas dari perpustakaan. Oke. Ini adalah aktor, ada 2, setelah itu ada beberapa use case, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 use case. Setelah itu ada sistem boundary-nya ya. Sistem boundary-nya ini adalah satu modul untuk online public access katalog. Untuk katalognya saja ya, katalog dari buku-buku yang ini. Oke, dan ada relasinya di sini. Dari satu pelanggan itu bisa mengakses semua use case yang ada di sini ya. Oke, untuk relasi dalam video ini belum saya jelaskan secara detail, nanti ada di video saya selanjutnya tentang relasi ya. Nah, ini relasinya biasa-biasa saja, maksudnya adalah satu user ini dapat melakukan action atau use case ini. Jadi satu pelanggan ini bisa manage account, bisa search katalog atau mencari katalog, bisa memesan sebuah item, bisa memperbaharui sebuah item, dan dia bisa juga memberikan feedback. Nah, itu contohnya ya. Arti dari relasi di sini adalah satu aktor ini bisa melakukan use case atau action tertentu. Kebetulan di sini setiap aktornya bisa melakukan semua use case yang ada. Nah, di dalam satu use case diagram itu tidak semua aktor harus bisa melakukan semua use case ya. Jadi itu tergantung dari bagaimana kalian merancang sistemnya. Kalau misalnya satu user tidak bisa melakukan suatu fungsi tertentu, tidak perlu ditambahkan relasi. Oke, jadi itu artinya relasi secara umum. User bisa mengerjakan suatu use case itu nanti dihubungkan dengan relasi. Kalau tidak ada relasinya berarti tidak bisa mengerjakan fungsi tersebut. Oke, bagaimana tentang materi use case diagram kali ini? Semoga kalian bisa mengingat dengan baik simbol apa yang digunakan dalam membuat use case diagram. Nah, tadi saya mungkin hanya sedikit menjelaskan tentang relasi yang ada dalam use case diagram. Pada video selanjutnya, saya akan lebih detail lagi membahas jenis-jenis relasi apa yang kalian bisa gunakan dalam use case diagram. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.